Selamat sore saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sore ini teman-teman hari Senin, tanggal 3 hari bulan Februari. Yo. ada Ya, selamat sore teman-teman. Sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini hari Senin 3 Februari 2025 bersamaan menjelang malam 5 Sya'ban 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang mudah-mudahan masih terus kita jaga sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma mau menyampaikan ini aja, beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama, cara memahami Al-Quran, cara mentafsiri Al-Quran itu berbeda dengan cara mentafsiri kitab suci lain. Kata guru saya Ustadz Alwan, ya, cara mentafsirkan, cara memahami Al-Quran itu tidak dengan menggunakan metode hermeneutika, yang istilahnya itu kayak menginterpretasikan sebuah teks lalu kemudian dikontekstualisasikan. Oh, misalkan ayat Al-Quran ini turun pada waktu ini, pada waktu perang. Oh, kalau sekarang tidak terpakai lagi gitu misalkan. Nggak begitu caranya. Nggak begitu. Kalau memahami Al-Quran, teman-teman, itu gak bisa hanya main menyimpulkan dengan satu ayat. Karena Al-Quran itu bersambung. Sebagai contoh, cara untuk memahami Al-Quran surah Maryam ayat 71 misalkan, kita harus membaca dulu dan memahami dulu ayat sebelumnya, ayat 70. Dan ayat setelahnya, ayat 72 dan 73. Karena Al-Quran itu bersambung sifatnya, gak dipisah-pisah, bersambung. Jadi tidak bisa dengan tafsir asal-asalan. Pokoknya yang saya selalu bilang, ini bukan masalah menggunakan metode hermeneutika, mengkontekstualisasikan atau apa segala macam. Pada intinya, orang modelan kayak Kumaila Hikmah, Ade Armando itu hanya ingin mereka mau menjalankan ajaran agama Islam itu secara custom. Ngerti custom nggak? Secara custom, mereka tuh mau mengkustomisasi, mengcustomize ajaran Islam sesuai dengan kehendaknya mereka. Contoh misalkan sholat itu nggak 5 kali, nggak 5 waktu, tapi 3 waktu. Padahal uraiannya di dalam Al-Quran itu ada waktu-waktu sholat yang kita amalkan sekarang ini. Lalu kemudian dijelaskan ayat Al-Quran ini berlaku pada saat itu, tapi tetap aja ayat Al-Quran itu berlaku sepanjang sejarah, sepanjang masa. Tidak berlaku hanya pada saat ayat itu diturunkan. Gitu loh. Jadi itu, ya, itu yang saya mau bilang. Jadi nggak bisa memahami ayat Al-Quran itu hanya dengan nafsu. Kalau saya bilang itu hanya orang nafsuan aja yang punya pemahaman seperti itu. Tapi herannya
disanjung-sanjung. Yang nyanjung-nyanjung orang seperti itu kan takutnya ada orang muslim awam ya, takutnya terpengaruh sama mereka dan bisa bahaya bagi umat Islam yang lain. Ini harus kita luruskan bahwa Islam itu tidak seperti hawa nafsunya Ade Armando dan Kumaila Hikmah itu. Itu aja. Beda sangat jauh. Islam itu bukan agama yang bisa you custom seenaknya. Enggak. Siapa yang bilang Islam itu bisa you custom seenaknya, sesuai dengan ibaratnya tuh kalau orang Jawa bilang orang modelan kayak gitu tuh ngejalanin Islam tuh Islam sakar PDW. Islam sesuka dirinya lah gitu. Kalau bahasa Jawanya sakar PDW, ngono loh. Islam sesuka hati. Islam sesuka mereka doang. Mereka gak suka dengan dalil ini di skip. Mereka suka dengan dalil ini dipakai gitu kan. Nah itu namanya Islam sakar PDW gitu loh. Makanya kenapa saya bilang nih orang Ade Armando tuh murtad. Ya karena dia meragukan Al-Quran, ya jelas murtad. Kumaila Hikmah dengan ngocehnya seperti itu ya jelas murtad. Udah sah, secara iman Islamnya sudah batal. Kalau iman Islamnya sudah batal artinya apa? Bukan hanya sekedar menafikan, bukan hanya sekedar menafikan, menolak. Nggak lagi pantas disebut munafik. Munafik kok, maaf pakai qaf ya. Nggak lagi pantas disebut munafik, tapi udah pantas disebut murtad. Sudah melawan dari ajaran agama Allah ini. Makanya kenapa saya nyatakan, bukan saya fatwakan. Dalam video TikTok saya itu Ade Armando murtad, dan alhamdulillah banyak yang pro terhadap statement saya ketimbang statementnya dari tim Gerakan Peace dan statementnya dari Ade Armando itu sendiri gitu. Karena saya bersyukur alhamdulillah Indonesia ini orang Islamnya benar-benar menjalanin agama Islamnya perlahan namun pasti secara kafah gitu loh. Dan mereka tidak rela juga agama Islam ini diinjak-injak muruahnya, martabatnya atau derajat agama Islam ini direndahkan begitu saja. Nggak bakal terima gitu loh. Itu yang harus dipahami. Kenapa ya? Itulah kenapa alhamdulillah masih banyak ghairah orang-orang Islam di Indonesia yang kuat dalam membela agama Allah satu ini. Karena barang siapa yang membela agama Allah, maka Allah akan turunkan pertolongan kepada yang menolong agama Allah gitu. Jadi makanya kalau saya boleh bilang ya, sebenarnya Ade Armando itu gak pantas juga dikategorikan sebagai Islam liberal. Ya pentolannya kan Gus Ulil Absar Abdallah, ya kan? Tapi sekarang Gus Ulil ini sudah gak begitu terlibat lagi dalam pergerakan JIL, Jaringan Islam Liberal. Beliau sekarang lebih sibuk dengan kajian-kajian di luar mazhab gitu loh. Sekarang beliau lebih, kata Ustaz Alwan di YouTube-nya Ko Julius Tan, jadi tidak ya mualaf channel itu, lagi mendalami karya-karya dari Imam Al-Ghazali. Mungkin salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Karena kan karya Imam Al-Ghazali yang paling terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Bentar ya teman-teman. Ya, welcome back. Jadi itu kabar sih dari Sawan. Saya terima kasih loh. Dan makanya jadi kan kelihatannya, tapi kan di sana di timnya Peace dan timnya Cokro TV ada yang nggak kalah ngaconya. Saya Ade Armando, Ahmad Sahal, nah, itu juga ngaconya luar biasa. Makanya orang seperti itu sebenarnya, kalau Ahmad Sahal sih masih mending, dia belajar agama Islam,
Dia belajar dari keislaman sama kayak Gus Ulil, tapi dia udah ibaratnya udah lahap banyak kitab. Nah kalau si Ade Armando ngomongin Islam lahap kitab aja kagak gitu loh. Dan ini orang lucu gitu, sok-sokan begini begitu. Dia tuh Ade Armando tuh cuma menang masa pengikutnya yang banyak, meskipun tidak semua orang pro sama beliau. Contohnya dalam konteks ini aja masih lebih sepakat dengan teman-teman itu. Alhamdulillahnya masih lebih sepakat dengan statement saya daripada statementnya dari tim PIS dan juga Ade Armando itu sendiri. Jadi saya tidak ada maksud memfatwakan, saya hanya berpendapat ya ini sudah murtad berdasarkan dasar dalil yang sahih gitu. Bukan lagi disebut munafik, tapi kayak ya udah murtad, sudah melawan gitu loh. Jadi makanya orang kalau dalam bahasa Jawa, orang kalau ngejalanin Islam seperti itu namanya Islam sakarepe dewe. Islam atau satu lagi Islam sak penae dewe, seenaknya sendiri. Dalil ini enak dipakai buat gua gitu kan, udahlah gua pakai gitu kan. Dalilnya nggak enak buat gua, gua nggak mau pakai atau gimana caranya gua bikin enak. Dalilnya biar kesannya lebih nyenengin hati banyak orang demi views gua gitu loh. Hati-hati loh kalau orang seperti ini nanti lama-lama menghalalkan apa yang secara syara' itu haram dengan dalil. Mbak Sofi, hati-hati loh orang seperti itu. Saya mau kasih sedikit warning aja ya. Orang seperti itu, orang modelan Islam sak penae dewe, sak karepe dewe, asal-asalan kayak gitu, nanti tau-taunya tiba-tiba bisa menghalalkan atau melegalkan pernikahan sesama jenis, hubungan sesama jenis, tapi dengan dalil keislaman yang dipelintir. Hati-hati loh. Hati-hati loh teman-teman. Itu bisa aja kejadian. Itu bisa kejadian teman-teman. Sangat terbuka peluang tersebut. Hal tersebut terjadi loh. Karena kan orang sekarang ini lebih banyak mempelajari dengan dalih apa namanya? Sekarang ini berkat zamannya internet, ya kita tinggal cari di internet aja apa yang kita mau pelajari kan. Ya nggak bisa begitu. Tetap aja kalau kita mau mendalami ilmunya, kita harus baca bukunya, atau paling tidak kita ikut sekolahnya. Pertanyaan saya, emang bisa kita nerbangin pesawat terbang cuma modal belajar di YouTube, belajar di Google? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Kalau belajar masak, belajar dari YouTube bisa, otodidak itu. Kalau pesawat terbang, nerbangin pesawat terbang, nggak bisa. Ada sekolahnya, ada bukunya harus dibaca. Kalau mau belajar masak yang simple, kalau mau dalamin lagi, ada bukunya yang harus dipelajari. Itulah makanya kenapa lahir buku resep masakan ini dan itu, ya. Dan ada sekolahnya. Jadi gitu. Pun begitu juga kalau mau belajar Islam. Belajar Islam gak bisa hanya dengan modal Google, hanya dengan modal chat GPT, atau dengan modal yang baru apa namanya, DeepSeek dari China, dari Tiongkok, ya, yang
kemarin dilaporkan oleh CBS News sebagai aplikasi yang paling banyak di-download pengguna iPhone setelah ChatGPT dan Threads gitu. Gak bisa teman-teman, tetap harus belajar. Belajarnya di mana? Ya di madrasah atau enggak mondok di pesantren. Belajar kitab-kitab. Gus Sahal, Gus Ulil Absar Abdallah itu dia mondok, alumni pesantren. Menteri Agama kita Profesor Kiai Nasaruddin Umar yang seringkali dilabel liberal macam-macam, itu dia mondok. Itu dia mondok juga. Mondok di pesantren. Itu mondok, alumni pesantren semua. Dah banyak kitab di Maem gitu loh. Dah banyak kitab di Lahap gitu loh. Cuma mungkin cara menginterpretasikannya saja yang berbeda. Kalau ini mah cara menginterpretasinya asal-asalan gitu loh. Kalau saya lihat lebih banyak istilah itu menggunakan alegori, perumpamaan. Gak boleh itu ya. Jadi cara mentafsiri Al-Quran itu, cara memahami Al-Quran dan dalil-dalil keislaman itu bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara ala-ala hermeneutika itu. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Tapi sebenarnya hermeneutika itu masuknya ke cabang filsafat loh. Ilmu cabang filsafat keilmuan. Ya. Cabang filsafat. Salah satu dari sekian ilmu yang ada di dalam ilmu filsafat. Salah satunya adalah hermeneutika itu tadi. Tapi dalam memahami dalil keislaman, khususnya Al-Quran, nggak boleh kita pakai hermeneutika itu. Apalagi dengan mendesakralisasi Al-Quran itu nggak boleh. Sangat tidak boleh. Makanya, maaf tadi habis buang angin. Ya. Jadi ini saya ini kan kemarin habis minum obat anti alergi dingin ya, alergi udara dingin banyak karena pilek, flu, hidung gatal parah banget itu. Udah habis tepar, drop, makan bubur. Ini udah alhamdulillah makan nasi, walaupun masih ya muntah-muntah juga habis maem gitu. Habis maem. Tapi ya so far alhamdulillah ya bisa lega sih. Akhirnya bisa makan nasi lagi. Kemarin cuma makan bubur doang gitu. Iyalah kalau nggak datang tes, nggak datang interview kerja saya. Gitu. Tapi ya teman-teman, saya cuma
nitip pesan ya, satu aja. Kalau mau mempelajari sesuatu, maka belajarlah dengan ahlinya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang sahih, disebutkan kalau seseorang yang mengaku ahli tapi ternyata dia bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu. Jadi kalau mau belajar tentang dalil-dalil keislaman, satu, cari guru. Cari guru yang sanad keilmuannya jelas. Sanad keilmuannya jelas, sanad keilmuannya nyambung, bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mengikut Al-Quranul Karim. Itu poin pertama. Cari guru yang sanad keilmuannya jelas, bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, kalau bisa mondok ya mondok aja sekalian. Jadi banyak kitab-kitab yang nanti akan dilahap sama kita. Dan nanti di situ juga ada dijelaskan bagaimana cara memahami Al-Quran. Ada ilmu-ilmunya semua. Ada nahwu shorof, ada mantiq, ada qiyas, ada apa lagi tentang asbabun nuzul, asbabul wurud untuk hadis, ada maqasid dan maqasid dan seterusnya. Banyak teman-teman. Banyak cabang-cabang keilmuannya. Tidak cuma satu. Gitu ya. Mungkin ya itu sih pesan dari saya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, maka belajarlah dengan ahlinya. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi, kalau seseorang itu mengaku ahli tapi ternyata dia bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Gitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Terima kasih teman-teman. Saya mau udahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai bertemu lagi.